Cek 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 cek. Oke, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cah Desa Channel. Oke, malam ini kita berbincang tentang koleksi cana. Aku ada punya cana nih, ada beberapa sih, tidak terlalu banyak, cuman salah satunya Auranti ya. Belum flaring sih, baru respon aja. Oke. Dimana perjuangan Kip Auranti ini cukup lumayan. Aku beli 5, tapi yang ternyata yang selamat cuman 1 ini. Yang 3 aku dapat dari sistem free order. Mereka ketiganya tidak selamat. Lalu aku coba beli lagi yang sudah rekondisi, namun minusnya ada sedikit luka sih di bibirnya. Sempet sih ada berapa hari ada di rumah dan dia sudah mulai settle. Namun ke eksperimenanku, ikan itu aku obati, tapi ternyata tak tertolong. Dan akhirnya aku penasaran dengan Auranti yang katanya susah-susah gampang. Aku beli lagi. Dan ternyata kan itu sampai sekarang aku sih tidak terlalu tahu karakter ikan cana ya. Jadi ya inilah ikannya. Belum flaring atau mangap-mangap, baru respon aja. Di sini kita mau bincang-bincang
atau sharing-sharing nih, mungkin yang punya pengalaman atau punya ilmu, mungkin bisalah kita berbagi. Oke, tunggu sebentar. Kok aku mati? Oke, kembali lagi nih. Tadi tinggal sebentar kok ya mati. Ya, ginilah. Mungkin kemarin aku sempat pernah sampaikan kalau aku punya hobi, ya bisa dibilang hobinya dadakan, karena aku sendiri pun nggak punya basic untuk hobi ikan. Kebetulan hobiku ikan ini ikan yang cukup simpel dan mudah dari segi perawatan dan juga pakan. Kemarin sempat ada 10 hari lah atau hampir 2 minggu aku kasih makan karena lagi males cari makannya. Oh ya, dan juga ini sudah lama nih nggak aku bersihi, tapi masih cukup bening lah airnya, jadi masih aman lah. Kalau sudah terlalu buram dari tanknya baru aku bersihi. Mungkin diantara teman-teman atau yang kebetulan sama punya hobi piara ikan sawah, yang saya tahu dari jenis auranti ini dari Sungai Brahma ini cukup sulit untuk adaptasinya untuk air di Indonesia, makanya jarang yang berhasil. Ya banyak yang berhasil, cuman ada juga yang nggak berhasil, terutama ikan yang baru datang. Jadi kuncinya kalau kita mau piara Cana auranti ini, kita harus cari yang memang sudah benar-benar menyatu dengan air Indonesia, jadi bisa bertahan dia dari segi penyakit, dari adaptasinya. Mana itu?
ternyata enggak lur, aku ikannya semua di luar, di teras. Ini aku di luar posisinya. Ya inilah, mungkin diantara ini ada yang hobi ikan, terutama ikan canadai. Aku ada sih beberapa cana yang lain, ada cana maru yang asli Indonesia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Riau. Mungkin lain kali lah aku review, namun kali ini aku review dulu untuk auranti dan sejarahnya. Aku punya gift atau piaraan auranti ini cukup lumayan perjuangannya, karena aku nggak punya pengalaman. Jadi waktu itu aku tak berpikir, kalau justru aku malah penasaran sih, apa bener itu susah-susah gampang untuk keep auranti. Jadi aku nggak memikirkan kalau seandainya waktu itu dari 5 ekor aku kumpulkan dan aku belikan, mungkin yang sudah adaptasi lah dengan lingkungan Indonesia, mungkin lumayan dapat yang besar, mungkin bisa lebih settle dari ini. Tapi karena aku penasaran, aku coba untuk cari bahan, tapi ternyata emang bener susah-susah gampang untuk dapat. Ya baru ini sih rencana bikin nambah. Oh iya guys, aku tuh awal keep cana itu sebenarnya sudah lama, dari tahun 2017, tapi waktu itu aku baru berminat untuk budidaya, terutama cantuk cana striata, katanya ikan konsumsi, karena dari ikan gabus atau cana ini ternyata dia memiliki kandungan albumin yang mampu untuk mengobati luka. Waktu itu saya tertarik dan saya coba-coba untuk cari tahu tentang budidaya gabus tersebut, sampai akhirnya saya bergabung di komunitas Snakehead Indonesia, dan dari situlah saya tahu ternyata gabus itu bukan hanya untuk ikan konsumsi, tapi ternyata banyak jenis dan corak warna yang berbeda tergantung dari lokaliti asal negara daerah. Setelah saya tak berhasil karena saya tak memiliki ilmu yang saya dapat, semua saya pelajari secara otodidak. Akhirnya saya tidak berhasil, dan saya teruskan hobi saya itu dengan awal saya piara itu ikan toman, atau nama latinnya Channa microphylltes. Awal saya dapat itu dari daerah saya sendiri, khususnya Lampung. Ya sebenarnya banyak sih waktu itu sudah ditawarkan lewat komunitas, namun
saya ragu karena saya sendiri mengalami sedikit trauma sih tentang untuk belanja online atau istilah kita transfer dulu, kita sudah transfer barang nggak nyampe. Nah, akhirnya saya tunggu sampai kapan itu ada barang di Lampung. Nah, nggak, akhirnya ada yang jual toman, saya beli dan nggak tanggung-tanggung awal saya untuk biara, dan saya beli akuarium pertama. Saya beli 12 ekor itu dari size 19 sampai size 12 atau 13 cm lah gitu. Saya masukkan satu tank, mereka nggak besar hingga berukuran 30 cm lah itu. Bahkan saya tambahi waktu itu ada saya beli ikan ikan kihung kalau di daerah, ikan jujung atau lucius dan satu gurame itu. Ada guramenya di videonya dan ada kok dari awal saya. Sampai ikan itu besar dan akhirnya tank pun jadi korban retak pecah, dan itu tepat jam setengah 12 malam. Akhirnya saya kebingungan, saya pindahan ikan ke kolam. Kebetulan saya punya kolam nila dan kebetulan siangnya nilanya saya ambil, jadi airnya masih keruh, masih kotor airnya. Sampai pada akhirnya 2 hari kemudian ikan toman tersebut banyak yang mati. Dari 11 ekor toman itu hanya 2 yang terselamatkan dan sempat sampai size 50. Dan waktu itu pada akhirnya semua ikan itu mati dengan sendirinya, entah itu dengan kualitas air atau tempat yang kurang baik untuk hidup ikan ini. Ikan itu mati satu persatu dan habis. Namun saya tak putus asa waktu itu. Saya beli ikan yang lain seperti ikan limbata, terus ikan orna sempat saya, dan dari situ kehobian saya terpancing dan saya mulai banyak. Waktu itu sempat saya berpikir untuk dari semua jenis ikan sana itu saya harus punya, hingga akhirnya saya temukan titik jenuhnya. Ternyata untuk sekian banyak saya cuman punya tank besar atau kecil itu sekitar ya kurang lebih 10 atau 8, dan akhirnya saya merasa kewalahan. Padahal untuk jenis sana ini tidak terlalu sulit, selagi itu air masih jernih, masih bening, dan ikan itu masih enak dilihat, aman. Dan untuk segi pakan pun dia tidak pilih-pilih. Dan untuk saya sendiri pribadi, ikan saya belum pernah yang saya kasih makan buatan yang berbentuk pelet. Semua masih pakan alami.
walaupun itu dalam keadaan mati atau hidup. Ya, mungkin untuk kali ini sekian dulu guys, saya review ikan auranti. Mungkin lain waktu kita lanjut lagi dengan ikan yang lain, karena saya ada beberapa ikan. Oke guys, sampai sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat update video-video terbaru dari saya tentang review ikan, koleksi ikan saya, atau mungkin ikan-ikan lain. Oke guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.